Oke, selamat datang kembali. Ini adalah video bagian kedua fungsi pengawasan parlemen di Indonesia. Video ini kita akan membahas tentang filosofi fungsi pengawasan, siklus pengawasan, dilema seorang legislator dalam fungsi pengawasan, dan bagaimana pengawasan dilakukan di Indonesia. Dalam konteks demokrasi, pemerintah adalah diartikan sebagai dari, oleh, dan untuk rakyat, sehingga dapat dikatakan kedaulatan dipegang oleh rakyat. Nah, untuk menjaga kedaulatan tersebut yang menjadi pertanyaan adalah who rules the rulers? Negara modern menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan sistem politik demokrasi representatif. Sistem keterwakilan inilah yang akan menjadi representasi rakyat. Sehingga prinsip fungsi pengawasan parlemen kepada eksekutif adalah sesungguhnya untuk menjamin keberhasilan pemerintahan perwakilan yang akuntabel. Atau dengan kata lain, ya untuk menjaga the sovereignty of the people. Berbeda dengan fungsi legislasi. Fungsi controlling is autonomous functions. Pengawasan merupakan fungsi parlemen yang otonom. Mengapa demikian? Sebab baik fungsi legislasi maupun budgeting itu diselesaikan atau dikerjakan bersama-sama antara legislatif dan eksekutif. Hanya pengawasan saja yang dikerjakan oleh legislatif atau parlemen. Fungsi pengawasan itu sendiri merupakan cara akuntabilitas, ya, menjaga atau cara seorang legislatur atau seorang anggota wakil rakyat atau cara seorang member of parliament menjaga akuntabilitas dirinya kepada konstituen. Dan ini adalah bagian dari menjaga kedaulatan rakyat. Bila pada proses legislasi bicara tentang proses politik, who get what, when, and how, maka pada fungsi pengawasan adalah bicara who and what. Siapa yang diawasi, lalu apa yang diawasi. Apa yang diharapkan dari fungsi pengawasan ini? Menurut Puskapol UI, ya, yang diawasi adalah pemerintah eksekutif. Siapa sih eksekutif? Pada level pusat di Indonesia, eksekutif itu adalah presiden beserta kabinet. Itu saja tidak. Ditambah dengan mesin negara, yaitu birokrasi. Administratifnya negara itu letaknya pada birokrasi. Pada level daerah, kepala daerah, dan birokrasinya. Lalu apa yang diawasi? Apakah kehidupan personalnya diawasi? Apakah preference, suka dan apa yang dia sukai dan tidak disukai itu menjadi konten untuk hal yang diawasi oleh parlemen? Yang diawasi adalah perilaku yang berhubungan dengan menjalankan maupun membuat kebijakan. Lalu apa yang diharapkan dari fungsi pengawasan? Yang diharapkan adalah perubahan perilaku maupun perubahan kebijakan. Lalu apakah ada batasan dalam fungsi pengawasan? Batasannya, kalau kita menganut demokrasi konstitusi, maka batasannya adalah undang-undang. Pada fungsi pengawasan, sama halnya dengan fungsi legislasi. Bila pada fungsi legislasi kita menemukan persoalan adanya pertukaran kepentingan dalam proses legislasi, yang saya jelaskan pada video bagian pertama, patron klien, maka persoalan pada fungsi pengawasan adalah pada sulitnya untuk mengukur keberhasilan daripada pengawasan itu sendiri.
Atau bahasa sederhananya, fungsi pengawasan itu hanya bisa dirasakan, bisa dipublikasikan, tapi kita tidak bisa mengukur keberhasilannya. Mengapa demikian? Karena perwakilan itu sendiri bersifat dinamis, intensif, dan banyak mengandung unsur politik. Lagi-lagi, ini soal politik. Who gets what, when, and how. Yang bisa dilakukan untuk mengukur keberhasilan fungsi pengawasan sama dengan yang terjadi di fungsi legislasi, yakni adalah apakah keputusan yang diambil oleh member of parliament itu based on kebutuhan konstituen atau kepentingan pribadi. Selanjutnya, saya ingin menggambarkan bahwa ada teori perwakilan, ya, delegations atau trustee. Sebenarnya banyak jenis teori perwakilan, dan ini belum saya berikan dalam perkuliahan ini. Cuman yang ingin saya tanamkan kepada kamu adalah memahami teori perwakilan itu memberikan kerangka teoritis bagi kamu tentang sejauh mana tindakan perwakilan itu mampu mencerminkan pendapat konstituen mereka. Teori perwakilan akan memberikan kamu gambaran. Ya. Mengapa butuh teori perwakilan ini? Karena dalam kenyataannya, dalam realitanya ada paradoks dalam kehidupan member of parliament itu ada paradoks. Paradoksnya adalah kurangnya informasi dan perhatian dari pihak yang diwakili disandingkan dengan keprihatinan akut yang dimiliki perwakilan tentang pendapat konstituennya. Saya sederhanakan bahasanya. Konstituen kekurangannya adalah lack of information. Sama halnya dengan kita deh, atau kamu. Ada yang tahu nggak sih tentang undang-undang kekerasan seksual? Sebagian dari kamu mungkin ada yang tahu, lebih banyak yang tidak tahunya. Atau kamu tahu nggak sih tentang program JHT, Jaminan Hari Tua, mengapa buruh menolak peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja? Karena kamu bukan buruh, mungkin kamu tidak merasa perlu untuk mengetahui informasi tersebut. Nah, ini adalah paradoks dalam kehidupan parlemen. Di satu sisi, konstituen kekurangan informasi dan attentiveness. Ya, jadi atensi, perhatian. Kalau tidak berdampak langsung pada hidupmu, maka perhatian terhadap isu publik itu berkurang. Tapi kalau berdampak langsung, mungkin kita akan mengikuti isu publik tersebut daily. Atau bahkan memang justru banyak konstituen yang tidak peduli sama sekali. Nah, paradoks satunya lagi adalah keprihatinan yang akut yang dimiliki perwakilan tentang pendapat konstituennya. Banyak member of parliament hanya mendengar pendapat konstituen yang bagi dia penting. Contoh misalnya partai politik. Contoh misalnya kelompok atau individu yang paling dekat dengan dirinya. Dia tidak mempedulikan misalnya dalam suatu daerah, wilayah A memilih saya, wilayah B tidak memilih saya. Maka saya hanya mendengarkan wilayah A. Wilayah B tidak saya dengarkan. Padahal jabatan dia adalah mewakili wilayah tersebut. Baik A dan B. Jadi ada paradoks. Maka nanti teori perwakilan ini akan menjadi theoretical framework bagi kamu untuk melihat bagaimana perilaku daripada parlemen. Representative try to anticipate.
or predict how or whether their constituent will react to what they have done. Teori perwakilan ini akan membantu untuk mengantisipasi atau memprediksi bagaimana konstituen itu akan bereaksi terhadap keputusan yang diambil oleh MP atau yang akan diambil atau yang sudah diambil oleh MP. Nah, poin-poin yang harus diperhatikan adalah the type of issue, how intense konstituennya terhadap isu tersebut, kemudian bagaimana media mengcoverage isu tersebut, dan seberapa penting isu tersebut bagi konstituen. Nah, ini keempat indikator ini nanti akan menggambarkan apakah MP itu bersifat delegasi atau bersifat trustee. Saya kasih keywordnya. Delegasi itu, teori delegasi, perwakilan delegasi adalah ketika MP berperilaku dan hanya membuat keputusan sesuai dengan yang diinginkan oleh konstituen. Sedangkan trustee adalah ketika MP bisa mengambil keputusan berlawanan dengan konstituen. Gitu. Jadi nanti kita akan bahas lebih jelas delegation itu apa, trustee itu apa. Yang pasti kamu tahu bagaimana cara untuk menganalisis ya, perilaku MP, Member of Parliament, dalam menjalankan fungsi baik itu pengawasan maupun legislasi. Dikutip dari Puskapol UI, Puskapol UI mengeluarkan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi fungsi pengawasan khususnya di Parlemen Indonesia. Yang pertama adalah aspek konfigurasi kekuatan politik legislatif. Maksudnya adalah di dalam parlemen berapa jumlah yang menjadi oposisi dan berapa jumlah yang menjadi bagian daripada koalisi itu akan mempengaruhi fungsi pengawasan. Sebagai contoh, di zamannya rezim SBY, jumlah oposisi jauh lebih banyak dibandingkan dengan era sekarang saat ini Jokowi, di mana kualiti pemerintahan lebih besar. Maka corak pengawasannya pun menjadi berbeda. Corak pengawasan di era SBY jauh lebih keras, perdebatan di parlemen jauh lebih keras, sedangkan untuk saat ini di era Jokowi Ma'ruf Amin, bahkan untuk konteks-konteks pembuatan kebijakan yang jelas-jelas mendapatkan tentangan dari masyarakat, protes besar-besaran gitu ya, ribuan orang turun ke jalan pun tidak berhasil untuk mengubah kebijakan pemerintah. Bahkan DPR mendukung pemerintah. Mereka berani mendukung pemerintah even though berlawanan dengan opini publik. Makanya ini adalah satu, konfigurasi kekuatan politik legislatif itu mempengaruhi fungsi pengawasan. Yang kedua, posisi fraksi terhadap eksekutif, oposisi atau pendukung. Demokrat ini kan tidak jelas. Dia mendukung atau tidak mendukung itu tidak jelas. Sometimes kebijakan yang ya ketika dia seolah-olah menggariskan dirinya oposisi, tapi dalam isu-isu tertentu dia mendukung 100% pemerintah. Contoh persoalan KPK, persoalan TWK KPK, persoalan cipta kerja. Ya, tidak pernah menolak. Ya, hanya memberikan catatan saja. Jadi posisi fraksi terhadap eksekutif itu harus jelas. Bila dia memposisikan oposisi, ya seharusnya menolak semua undang-undang yang dihasilkan ditolak, ya menolak. Tapi kan ini tidak. Maka posisi fraksi terhadap eksekutif harus jelas, oposisi atau pendukung. PKS.
Untuk saat ini, PKS di rezim Jokowi selalu menjadi oposisi. Maka selalu terjadi perdebatan antara anggota parlemen yang berasal dari PDIP dengan PKS. Mengapa? Ya karena posisi PKS oposisi terhadap pemerintah. Kemudian undang-undang dan tata tertib. Nah, ketika menyampaikan fungsi pengawasan, gitu ya, Member of Parliament menyatakan pendapatnya, itu terikat dengan undang-undang dan tata tertib. Tidak bisa misalnya menjalankan fungsi pengawasannya ketika ketok palu sudah menyatakan oke, gitu ya. Jadi undang-undang dan tata tertib itu juga mempengaruhi aspek pengawasan. Pemahaman si MP terhadap undang-undangnya, pemahaman MP terhadap tata tertib itu mempengaruhi. Terkadang ketidaktahuan terhadap undang-undang melemahkan fungsi pengawasan. Oke, selanjutnya adalah standar ukuran pengawasan yang ditentukan legislatif. Nah, kita nggak punya standar ini. Standar ukuran pengawasan selama ini, standar yang digunakan itu lebih banyak persoalan anggaran. Anggaran yang ditetapkan berapa, kemudian capaiannya lebih kepada output, belum kepada outcome. Kayak hanya melihat ini perencanaan dari pemerintah, ada program apa, anggarannya berapa, dari anggaran tersebut menghasilkan apa saja. Nah, paling itu yang dikejar. Tapi sampai kebermanfaatan terhadap rakyatnya, nah itu belum sampai situ. Jadi legislatif sendiri nggak punya ukuran sendiri. Dia hanya melihat ukuran yang dibuat oleh pemerintah. Mungkin terikat pork barrel itu ya, karena anggota MP sendiri sangat bergantung pada program pemerintah. Biaya kampanye itu mahal sehingga banyak MP di Indonesia menggantungkan ya pencitraannya itu melalui program-program pemerintah gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan konstituen, ya kalau bahasa kasarnya ada bagi-bagi kue lah program pemerintah, baik itu di level pusat maupun di daerah. Yang terakhir adalah penghargaan dan hukuman sebagai anggota sebagai hasil tindakan pengawasan. Nah, aspek yang terakhir adalah penghargaan dan hukuman. Sebenarnya kalau punishment dan rewards dari konstituen itu jelas, gitu ya, maka saya jamin bahwa anggota legislatif kita akan serius menjalankan fungsi pengawasannya. Tapi kalau punishment dan rewards dari konstituennya nggak jelas, banyak memaafkan, orang Indonesia kan banyak memaafkan ya rakyat Indonesia gitu. Karena agamanya, karena asal daerahnya, atau masih ada sistem kekerabatan gitu ya. Itu yang banyak memaafkannya gitu ya. Jadi penghargaan dan hukumannya masih nggak jelas. Kalau misalnya ya sometimes ada yang berprestasi tidak dipilih lagi anggota MP-nya. Maksudnya berprestasi itu di dalam parlemen dia bekerja dengan baik. Karena saya punya pengalaman di sana, jadi saya bisa mengatakan ini. Tahun depannya nggak kepilih lagi, dikalahkan oleh orang yang populer gitu ya, artis misalnya. Tapi ada juga yang kemudian dia justru memiliki perilaku yang tidak baik, tahun depannya terpilih lagi gitu. Nah ini yang ya karena lack of information di paradoks tadi ya, konstituen itu kurang informasi. Nah kemudian yang menjadi persoalan dalam penghargaan dan hukuman adalah sepertinya MP di Indonesia itu lebih takut kepada partai politik dibandingkan dengan konstituen. Mengapa? Karena yang menentukan siapa yang akan menjadi caleg itu adalah partai politik, bukan konstituen. Sehingga dampak secara langsung itu lebih terasa oleh partai politik dibandingkan dengan masyarakat. Nah, sedihnya adalah terkadang keinginan partai politik sebagai konstituennya MP itu berbanding terbalik dengan keinginan atau kebutuhan dari masyarakat. Mengapa demikian? Karena di partai politik itu dikuasai oleh oligarki, bukan dikuasai oleh rakyat. Justru di dalam partai politik demokrasi itu
nyaris tidak ditemukan ya. Kebanyakan itu sifatnya sangat otoriter. Sehingga kepentingan pengurus pusat atau ketua umum itu jauh lebih utama gitu ya, lebih nampak dibandingkan dengan keinginan dari masyarakat. Sehingga MP lebih mendengarkan ya ginilah, perintah rakyat sama perintah ketua umum yang lebih dahulu dikerjakan mungkin perintah ketua umum, jarang sekali berlawanan seperti itu. Ini adalah beberapa sikap dan perilaku MP yang berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh konstituen. Dalam artian di sini konstituennya adalah rakyat ya, ataupun partai politik. Ada kasus Omnibus Law, ada kasus tentang KPK, ada juga kasus yang kalau di Siantar ini menarik gitu ya, fraksi Demokrat, anggota fraksinya berbeda pendapat gitu. Ada yang membawa misi pribadi atau ada yang membawa misi partai politik. Jadi berbeda antara MP dengan keinginan fraksi partainya. Nanti kalau bisa cari sendiri lah contoh-contoh lainnya. Hal lain yang mempengaruhi kualitas daripada fungsi pengawasan adalah sistem pemerintahan. Bentuk sistem pemerintahan memiliki pengaruh terhadap kualitas fungsi pengawasan parlemen sebuah negara. Sistem pemerintahan parlemen itu fungsi pengawasan legislatifnya lebih efektif, lebih terasa, lebih kuat. Bahkan ya karena mereka punya impeachment ya, jadi sering sekali berganti kabinet itu, berganti perdana menteri itu bisa dengan mudah terjadi. Sedangkan di sistem pemerintahan presidensial yang dimana lebih executive heavy, ya kualitas fungsi pengawasannya itu lebih kurang lah dibandingkan yang parlemen. Kualitas fungsi pengawasan sangat bergantung pada kemauan politik anggota legislatifnya dan peluang yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah ini dia harus diperjelas kayak MP di Indonesia. MP di Indonesia ini adalah delegasinya partai politik atau delegasinya rakyat Indonesia gitu ya, konstituennya gitu. Dan makanya harus ada koneksi antara konstituen, partai politik dan MP. Ini harus searah. Persoalan di kita adalah teramputasi gitu antara kebutuhan masyarakat dengan partai politik itu terkadang tidak sejalan, sedangkan partai politik memiliki akses penuh terhadap MP. Nah inilah yang menjadi persoalan fungsi parlemen di Indonesia. Oke, pada slide terakhir ini saya akan menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam pengawasan DPR RI ya. Ini hanya di DPR RI, similar lah dengan yang ada di DPRD. Tinggal kamu cari aja nama-namanya. Jadi aktor pengawasan di DPR RI adalah fraksi, alat kelengkapan di DPR itu akan menjadi aktor pengawas DPR RI. Sedangkan yang mengawasi kinerja DPR adalah masing-masing konstituen. Nah, peran-peran di dalam alat kelengkapan di DPR RI juga bermacam-macam. Komisi berbeda dengan fraksi, berbeda juga dengan badan anggaran, ada lagi Baleg, badan legislatif, ada lagi BAMUS, badan musyawarah, ada lagi kerjasama antar parlemen, ada juga urusan rumah tangga, dan seterusnya. Biasanya aktor pengawasan di DPR RI yang paling kuat itu adalah komisi dan banggar lalu fraksi dibandingkan dengan alat kelengkapan lainnya. Mengapa? Karena komisi di DPR RI terbagi atas komisi-komisi. Nah, komisi ini dibedakan satu sama lain itu based on the temanya, topiknya ya. Misalnya komisi 1 itu bahas tentang komunikasi, kemudian pertahanan dan keamanan. Komisi 2 bahas tentang urusan dalam negeri, mulai dari pemerintahan dalam negeri, kearsipan, setnek, dan seterusnya. Pemilu, otonomi daerah itu dari komisi 2, komisi 3 itu bahas tentang polisi, ya tentang keamanan, dan komisi 4 bahas tentang pertanian, komisi 5 bahas tentang infrastruktur, komisi 6 bahas tentang energi, komisi 7 bahas tentang BUMN atau nggak ketukar antara satu dan lainnya, komisi 8 bahas tentang agama,
kehidupan beragama, perempuan dan anak. Komisi 9 membahas tentang tenaga kerja dan kesehatan, sedangkan Komisi 10 membahas tentang pendidikan dan olahraga, budaya itu di Komisi 10. Itu kurang lebihnya ya, secara sederhana saya menjelaskan. Nah, tiap komisi ini punya mitra pemerintahan yang jelas. Komisi 1 pertahanan, maka TNI ketika melaporkan apa yang akan direncanakan dan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dilaksanakan itu di Komisi 1. Sedangkan tentang haji bahasnya di Komisi 8. Bahas tentang perempuan Komisi 8, bahas tentang anak Komisi 8, bahas tentang pendidikan itu adanya di Komisi 10. Maka dalam setiap rapat yang dilakukan oleh komisi-komisi tersebut, itu melekat fungsi pengawasan terhadap mitra kerjanya. Nah, sedangkan badan anggaran adalah gabungan dari komisi-komisi 1 sampai dengan komisi 10, 1 sampai dengan 11, karena komisi 11 membahas tentang moneter ya, Bank Indonesia. Itu membahas tentang anggaran APBN ya, bagaimana pendapatan, pengeluaran. Nah, itu semua ada di badan anggaran. Jadi fungsi pengawasan terkait tentang pengeluaran dan pendapatan pemasukan, nah itu di badan anggaran. Yang menarik adalah fraksi. Mengapa fraksi ini masuk di dalam aktor pengawasan? Ya karena di Indonesia itu yang saya bilang tadi bahwa MP itu merupakan bagian daripada partai politik, sehingga partai politik ini ingin masuk juga gitu di dalam parlemen ya untuk mengawasi anggota MP-nya gitu, sehingga mereka membentuk fraksi. Bisa jadi antara hasil diskusi di ruangan rapat itu berbeda dengan hasil atau keinginan dari partai politik gitu. Bisa bertolak belakang sehingga ketika MP menemukan A- seharusnya ya tesis menjadi antitesis, tiba-tiba malah justru menjadi sesuatu yang berbeda gitu ya sikap dan tanggapan dari fraksi. Jadi MP itu lebih terikat dengan fraksi. Untuk di Indonesia tuh MP itu sangat terikat dengan fraksi. Seperti itu. Kesimpulan dari fungsi pengawasan adalah fungsi pengawasan merupakan fungsi yang paling otonom yang dimiliki oleh parlemen. Fungsi pengawasan dilakukan untuk menjaga kedaulatan rakyat. Nah, aktor-aktor yang berperan dalam pengawasan di Indonesia adalah aktor di parlemennya lebih kepada komisi dan badan anggaran, lalu fraksi. Kemudian apa yang diawasi? Yang diawasi, siapa yang diawasi adalah pemerintah, eksekutif, dan birokrasi. Lalu apa yang diawasi? Yang diawasi adalah perilaku dalam menjalankan dan membuat kebijakan. Dan apa yang diharapkan dampaknya adalah perubahan, ya perubahan atas perilaku. Yang menjadi persoalan dari pengawasan adalah sulitnya untuk mengukur keberhasilan pengawasan. Sebab satu-satunya hukuman yang bisa yang diterima oleh MP adalah tidak terpilih lagi atau tidak dapat mencalonkan diri lagi pada pemilu berikutnya. Di Indonesia tidak ada sistem recall dari rakyatnya, tapi bisa sistem recall dari partai politik. Kejadian waktu di era Gus Dur, Yeni Wahid adalah salah satu anggota MP yang kemudian di recall oleh partai politik karena mendukung Gus Dur. Tapi Yeni Wahid masih mendapatkan dukungan dari maaf, bukan Yeni Wahid, saya lupa, tapi lebih kepada saudaranya Gus Dur yang perempuan, saya lupa namanya, itu dia mendapatkan dukungan dari rakyat, namun di-recall oleh partainya karena ketika melakukan voting dia berbeda dengan keinginan partainya, PKB waktu itu. Nah, kasus yang berbeda terjadi di Fahri Hamzah. Fahri Hamzah ingin di-recall oleh PKS, tapi gagal karena hasil PT UN mengatakan bahwa Fahri Hamzah tidak bisa di-recall oleh partai politik karena masih memiliki dukungan dari masyarakat. Nah, itu reward dan punishment yang ada di Indonesia sejauh ini tentang MP hanya itu, recall ataupun tidak dipilih lagi di masa yang akan datang.
Paradoksnya adalah rakyat konstituen itu kurang informasi dan kurang perhatiannya terhadap isu-isu publik, sedangkan di sisi parlemennya adalah mereka kurang perhatian terhadap kebutuhan rakyat dan lebih mementingkan kepentingan sendiri. Ya, itu adalah pembahasan tentang fungsi pengawasan. Kita ketemu lagi di video ketiga membahas tentang fungsi anggaran. Sampai jumpa.